Pada titik-titik A, B, C, D, sebuah persegi ABCD dengan panjang A berturut-turut ditempatkan muatan plus Q, min Q, min Q, dan min Q. Muatan plus Q mengalami resultan gaya dari muatan lain sebesar Q kuadrat per 4pi epsilon 0 A kuadrat kali X. Maka X-nya itu sama dengan berapa? Baik, jadi di sini ada persegi. Saya gambarkan terlebih dahulu. Oke, seperti ini, dimana masing-masing sisinya ini punya panjang yang sama, yaitu A. Kemudian di setiap sudutnya ditempatkan muatan plus Q. Misalkan plus Q-nya saya letakkan di sini saja. Kemudian min Q, dan min Q. Jadi ini bebas saja sebenarnya ya. Pokoknya salah satunya plus Q, yang lainnya min Q. Nah, plus Q-nya itu mengalami resultan gaya sebagaimana diketahui di soal. Berarti yang menjadi acuan kita atau yang menjadi perhatian kita itu yang plus Q-nya itu ya. Oke, saya misalkan muatan plus Q itu adalah muatan 1, ini muatan 2, ini muatan 3, ini muatan 4. Muatan plus Q atau muatan 1 itu akan mendapatkan 3 gaya kolom dari muatan 2, 3, dan 4. Dari muatan 2, gaya kolom yang bekerja pada muatan plus Q itu ketarik karena 1 plus 1 minus, kayak gini ya. Nah, ini saya tulis dengan F12. Kemudian dari muatan 3 itu juga tertarik. Oke. Seperti ini. Nah, ini saya tulis dengan F13. Kemudian dengan muatan 4 juga tertarik. Oke, ini saya tulis dengan F14 gitu ya. Nah, kemudian kita akan cari masing-masing F12, F13, dan F14. Kemudian kita totalkan, yang nilainya nanti akan sama dengan Q kuadrat per 4pi epsilon 0 A kuadrat dikali dengan X ya. Oke, kita akan cari F12 dan F14 yang nilainya pasti sama karena muatannya sama, plus Q min Q, plus Q min Q, jaraknya juga A ya. Nah, sedangkan dengan 13 ini jaraknya agak beda ya, jadi nanti kita hitung sendiri itu. Jadi F12 itu sama dengan F14, yaitu K kali Q berarti Q kuadrat per jaraknya adalah A kuadrat ya. Jadi minusnya nggak usah dimasukkan. Kemudian F13 ya, itu sama dengan K Q kuadrat, hati-hati jaraknya. Nah, jaraknya diagonal di sini itu adalah akar 2A. Nah, kalau akar 2A ini kita kuadratkan, maka hasilnya adalah K Q kuadrat per 2A kuadrat ya. Jadi resultan antara F12 dan F14 itu totalnya ke sini. Ini adalah F ya. 1, 2 dengan F14 atau saya tulis F1 atau F24 boleh gitulah. F24 gitu ya. Jadi total antara F12 dengan F14 itu kita cari dulu, dimana totalnya kita simbolkan dengan F24. Nah, persamaannya adalah akar dari F12 kuadrat ditambah F14 kuadrat ditambah 2 F14 cos 90 ya, karena sudut antara F12 dan F14 itu 90. Nah, F12 dan F14 itu sama nilainya. Jadi bisa kita gabungkan saja ya. Berarti sama dengan akar dari F12 yaitu K Q kuadrat per A kuadrat, ini kita kuadratkan, ditambah K Q kuadrat per A kuadrat, ini dikuadratkan plus 0 karena cos 90 itu 0. Maka hasilnya di sini adalah akar 2 K Q kuadrat per A kuadrat. Itu F24 ya.
Kemudian kita akan jumlahkan dengan F13. Nah, antara F24 dan F13 ini kan sejajar. Berarti cara menjumlahkannya cukup ditambah saja ya. Jadi F resultannya itu sama dengan F13 ditambah F24 ya. Nah, F resultannya dikatakan nilainya itu adalah Q kuadrat per 4pi epsilon 0 A kuadrat dikali X. Nah, X-nya itu nanti yang akan kita cari. Sama dengan F13 itu Q kuadrat per 2A kuadrat ditambah F24 yaitu akar 2 Q kuadrat per A kuadrat. Oke, kita tambah halaman. Jadi hasilnya yaitu Q kuadrat per 4pi epsilon 0 A kuadrat dikali X gitu, sama dengan Q kuadrat per 2A kuadrat ditambah dengan akar 2 Q kuadrat per A kuadrat ya. Nah, yang sama bisa kita coret. Q kuadrat per A kuadratnya bisa kita coret seperti ini. Maka kita akan dapatkan 1/4pi epsilon 0 kali X sama dengan setengah ditambah akar 2, K-nya saya keluarkan ya. Nah, K itu kalau saya uraikan nilainya itu adalah 1/4pi epsilon 0. Nah, jadi yang ini bisa kecoret juga gitu ya. Maka kita dapatkan nanti nilai X-nya itu adalah setengah ditambah akar 2 ya. Nah, setengah ditambah akar 2 maka jawabannya yang tepat adalah delta.